Biasanya kalau di desa, di kampung, ya di daerah-daerah, kalau lahir dari keluarga miskin, apalagi sangat miskin, berarti anak-anak ikut membantu mencari nafkah, begitu ya? Kalau Anda? Saya waktu kecil jualan es keliling, dan saya waktu kecil juga saya untuk ngarit ya, nyari rumput kita Nyari jual, rumput. kita jual buat makan. Dan yang waktu kecil juga saya pernah jadi cleaning service ya, pembersih hotel. Ini umur-umur berapa itu ya? Ya waktu itu SD, saya SD sambil bekerja. SD udah cari. SD sambil bekerja karena saking nggak punyanya orang tua. Terus dulu masuk ST itu atas keinginan atau pilihan orang tua? Ya saya dulu cita-cita saya memang pengen jadi ABRI Om. Oh, masuk tentara. Ya, Oke, terus? saya masuk SD lah saya di situ. Oh, oke. Jadi waktu ini kan nggak punya ijazah SMA atau STM kan? Tidak. Terus kerja apa sesudah itu? Ya saya waktu itu pernah jadi kuli bangunan ya. Oh, nambah lagi nih kuli Ya, bangunan. jadi kuli bangunan, saya waktu itu masih ingat gaji saya itu 400 rupiah ya. Itu saya makannya cuma yang 200 saya buat makan, dapat nasi kucing ya, nasi seperti itu, teman-teman itu. Tapi ini anak STM nggak lulus itu ya? Punya bus 250 sekarang. Jadi kesimpulannya jangan lulus STM supaya bisa jadi pengusaha sukses gitu. Enggak gitu. Jangan. Ini jangan-jangan Anda bilang, oh begitu ya, begitu ya. Bukan. Anda tadi bilang kan masuk tentara ya? Iya. Posisi atau pangkat Anda pertama masuk tentara apa ya? Oh, pangkat saya paling gagal. Apa itu? Prajurit 2. Yang merah itu loh. Es paling balok. gagah ya. Itu paling gagah, paling takutin orang. Soalnya nggak bisa dialog kalau gitu biasanya. Kayak tugas Anda apa selama di tentara? Tugas saya pengemudi. Pengemudi kendaraan apa itu? Ya, saya dulu bawa Reo, bawa Panser, bawa Meriam ya. Panser di belakang. Bawa Meriam, atau ya. Anda yang bawa Meriam. Ya, bawa Meriam, setirnya setir kiri dulu tuh. Wish. Itu berapa lama jadi tentara ya? Saya 20 tahun ya, pensiun purnawirawan, ngajukan purnawirawan, alhamdulillah disetujui, saat itu baru kita banting setir. Tunggu, ini kan setelah itu Anda menikah ya? Iya. Kehidupan Anda dengan istri bagaimana dengan kondisi ekonomi waktu itu? Nah, disitulah saya mau nggak mau harus berpikir ke depan, bagaimana cara kita harus bisa menghidupi keluarga. Ini dari batalion jam 2 selesai apel, saya istirahat sebentar, saya nyari sampingan Sebagai? supir angkot, ya sampai malam. Untuk nyari tambahan. Karena waktu itu tentara gajinya masih 18.000 ya, tahun 80. Berapa lama Anda hidup seperti itu? Saya cukup lama Om. Udah punya rumah loh? Belum, saya masih ngontrak. Baik, tentu kita semua penasaran nih, ya. STM nggak lulus, masuk tentara pangkatnya keren banget tadi. Gaji 18.000, nyambi jadi supir angkot, masih tinggal di kontrakan, udah menikah, tapi sekarang jadi pengusaha PO Haryanto dengan armada 250 bus. Saya iseng-iseng aja, saya googling gitu, saya ketik 10 besar perusahaan otobus di Indonesia. Ternyata PO Haryanto masuk 10 besar. Nah, sekarang ceritakan bagaimana sampai kemudian Anda bisa jadi pengusaha bus. Ini kan purnawirawan tentara. Hidupnya ya maaf ya, bukan tentaranya, tapi keadaan ekonomi sulit. Bukan tiba-tiba sih ya. Sekarang ini kita lihat Anda jadi pengusaha sukses. Dari mana asal mulanya dulu? Jadi gini Om, saya prajurit 2, saya nyopir, prajurit 1, saya nikah dengan istri. Disitulah saya memboyong anak saya.
Setelah saya punya anak satu, saya boyong dua, saya harus bisa memberikan kehidupan yang terbaik. Maaf, ini dari Kudus kemana nih? Ke Tangerang. Oh, Tangerang. Ya, Oke, terus? boyong. Disitulah nggak ada tempat ini, saya akhirnya ngontrak. Yang tak kontrak itu dulu malah bekas kandang ayam. Malah satu petak saya kontrak, hanya pas saya punya harta, satu-satunya harta itu dulu jam dinding. Jam dinding itu saya lihat waktu. Nah, disitulah akhirnya saya harus mengatur waktu mungkin ya. Saya pulang dinas, saya bekerja, nyopir. Saya dapat uang 10.000, saya kumpulin. Masukin kotak, tiap kumpulin. Akhirnya saya bisa terkumpul, kurang lebih itu saya ada uang 750. Saya beliin angkot kredit. Disitulah mulai berkembang. Lunas saya beli lagi, utang lagi. Ya, akhirnya berkembang. Saya sampai punya angkot itu kalau nggak salah hampir ratusan. Ini dimulai dari angkot ya? Iya. Terus? Mulai kita akhirnya usaha saya melihat prospek angkutan-angkutan ini ke depan akan sulit karena adanya Gojek. Di situ saya berpikir ke depan. Ini kalau nggak tak banting setir, saya akan berhenti usaha saya. Disitulah angkot sebelum ini kita jualin semua. Kita nekat, kita main bis. Jadi saya beli bis itu 5 itu utangan. Ya di situ jatuh bangun. Akhirnya 2004 saya bangun lagi, membuat bis yang eksekutif. 2007 terjadi gejolak BBM naik, kolab. Jatuh lagi nih. Kolab jatuh lagi. Tapi kita nggak semudah itu kita menyerah. Alhamdulillah selesai itu kita bisa bangkit. Sampai sekarang kita punya SPBU, punya rumah makan ada 3. Yang kemarin saya bangun di Solo juga, alhamdulillah di situ ternyata rumah makan ini hasilnya bukan hanya rumah makan aja, dari orang-orang toilet itu juga hasilnya lumayan loh. Iya. Toilet itu bisa buat biaya gaji karyawan itu. Wis, mantap. Termasuk saya itu yang masukin itu. Iya. Alhamdulillah, jadi di situ kita jangan sampai kita ini takut belum belanya udah takut ombak. Kita harus semangat kita. Ini kan tadi cerita sukses itu kan bukan seketika ya. Ada proses di mana ada jatuh, ada bangun dan sebagainya. Iya. Ketika Anda jatuh, apa yang membuat Anda bisa bangkit kembali? Saya yakin tidak ada orang yang sukses itu tanpa ada ujian dan cobaan. Maaf, tidak ada di agama kita bahwa orang yang tawakal kepada aku, kata Allah, sesulit apapun aku urusannya. Itu yang membuat saya yakin dan yakin. Nah, terakhir ini Pak Haryanto, sampaikan sesuatu untuk anak-anak di Indonesia, terutama anak muda nih, yang sampai hari ini berpikir bahwa kalau aku anaknya orang miskin, selamanya aku akan miskin, nggak bisa sukses. Itu kan nggak benar kan? Nggak benar. Nah, tolong sampaikan sesuatu supaya mereka semangat. Ya, ini untuk adik-adik kita yang dilahirkan dari keluarga nggak mampu, jangan putus asa. Kita tetap semangat dan bekerjalah sesuai dengan ahlinya. Jadi jangan ragu dan jangan mudah putus asa. Kita dilahirkan dari keluarga nggak mampu, belum tentu kita nggak mampu. Ya. Saya yakin, saya bilang justru orang kalau nggak mampu dari awalnya itu malah suksesnya lebih gampang. Karena apa? Kita tekun, berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang penting, jangan ditinggalkan. Tetap semangat, jangan ragu. Dan jangan pantang menyerah untuk adik-adik kita yang dari lahir dari keluarga nggak mampu. Yakin Anda akan berhasil nanti. Luar biasa.
terutama kita harus menghargai orang tua. Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk inspirasinya luar biasa.